Shalom dan selamat datang ke BEM Bandar Bintulu Bahasa Kenyah. Tuhan memulai, Dia memimpin, Dia menyempurnakan. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati kita masing-masing untuk memuji dan menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Kepada jemaat yang ingin memberi wang persembahan atau persepuluhan, Anda boleh melakukan transaksi secara atas talian ke nombor bank account yang berikut. Untuk makluman jemaat, pelayanan wanita akan mengadakan aktiviti perkongsian ayat firman Tuhan melalui WhatsApp grup pelayanan wanita. Aktiviti ini akan dikendalikan oleh Puan Suti Bilong. Persekutuan doa guru-guru sekolah minggu yang pertama akan diadakan pada 21 Februari Ahad petang melalui Google Meet. Persekutuan doa ini akan diadakan setiap minggu keempat setiap bulan. Untuk makluman jemaat, sesi rakaman ini telah dikendalikan dengan pematuhan kepada Standard Operating Procedure (SOP) yang telah ditetapkan oleh Majlis Keselamatan Negara (MKN). Marilah kita bersama-sama memberi tumpuan yang sepenuhnya kepada kebaktian kita pada pagi hari ini. Sekian, Tuhan Yesus memberkati dan selamat melayani. Shalom. Semua jemaat yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi kita sangat bersyukur kerana pagi ini kita diberi kesempatan bersama dengan seisi keluarga kita yang ada di rumah untuk memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Jadi saya mengundang semua jemaat yang ada di rumah, kita jemput isi keluarga, kita bangkit berdiri. Kita akan memberikan masa yang terbaik ini untuk memuji dan menyembah Tuhan. Jadi sebelum itu saya akan membawa kita di dalam doa. Jadi mari kita berdoa. Haleluya Tuhan, Allah Bapa kami yang di syurga, kami merasakan kasih-Mu Tuhan. Kami merasakan curahan Roh Kudus Engkau pada saat ini Tuhan. Bersama-sama dengan kami membawa seisi keluarga kami Tuhan untuk memuji dan menyembah-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau menyertai kami pada saat ini. Kamu berikan kesempatan dan nafas yang baru untuk kami merasakan kasih-Mu, merasakan curahan kuasa-Mu dalam setiap kehidupan kami Bapa. Dan saat ini Tuhan, kami membawa jiwa kami, membawa diri kami, secara pribadi kami Tuhan, milik kami serahkan semuanya dalam tangan Engkau Tuhan. Kiranya Engkau yang memimpin kami Tuhan. Kami percaya Bapa, Engkau yang melegakan kami, Kau memberikan damai kepada kami Tuhan. Kami serahkan semuanya dalam tangan Engkau Tuhan. Baik kami yang merasakan sakit pada saat-saat ini Tuhan, kami merasakan sangat sukar untuk menghadapi saat-saat yang sukar pada saat ini Bapa. Kami percaya Tuhan, kami menyeru nama-Mu Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu Bapa, Engkau yang menjawab setiap doa kami Tuhan. Dan pada saat ini Bapa, kami akan memuji dan menyembah-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu hadir pada saat ini Bapa. Kami berdoa Tuhan dengan sikap doa kami menyeru nama-Mu, kami mengaku Engkau adalah Tuhan Yesus dan Raja kami Tuhan. Semua kita katakan amin. Puji Tuhan, kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Jadi saya akan membawa kita dalam pujian. Kita percaya kita mempunyai visi dan juga mimpi untuk bangsa dan negeri kita. Amin. Jadi kita katakan, ku punya visi. Satukan hati
Okay, semua jemaat, sekali lagi kita masuk dalam penyembahan. Saya bawa kita nyanyikan lagu ini dengan sikap doa. Yesus hanya sejauh doa. Mari kita memanggil, menyeru namanya. Haleluya. sebagai Allah, Raja kami Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau menjawab setiap doa kami Tuhan. Engkau yang melengkapi kami, Engkau yang menguduskan kami Tuhan. Kami percaya Bapa, kami percaya kuasa-Mu Tuhan.
dengan kuasa doa Engkau Tuhan kami menyebut nama-Mu, Yesus Raja kami. Haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami angkatkan sekali lagi pujian dan penyembahan ini Tuhan, yang menjadi berkat dan juga dorongan bagi kami semua Bapa. Kami angkatkan doa kami Tuhan ke dalam tangan Engkau. Engkau yang menjawab doa kami Bapa. Haleluya, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua katakan amin. Baik, Salam, selamat bertemu dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita dapat hadir dalam pelayanan kita pada saat ini, dan walaupun kita tidak dapat bertemu di dalam gereja kita, di mana saat ini tempat ibadah-ibadah kita sedang tertutup untuk sementara, tetapi kita bersyukur bahwa Tuhan membuka jalan bagi kita untuk kita bertemu melalui acara kebaktian online. Kita berdoa semoga Tuhan memberkati kita semua. Dan pada saat ini kita ingin bicara firman Tuhan yang terdapat di dalam tema yang diberikan oleh pusat bagi kita, ialah gereja yang berdoa dan meneroka. Tema ini adalah satu tema umum BEM Sarawak yang telah diedar di seluruh 22 daerah di Sarawak. Dan kita bersyukur bahwa tema ini adalah satu tema yang paling baik bagi kita untuk menjadi satu pedoman bagi kita untuk terus-menerus meneroka, berdoa dan meneroka sepanjang tahun 2021 ini. Saudara dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita maju, maka kita akan menjelas serba sedikit mengenai istilah-istilah yang ada pada tema umum ini. Yaitu yang pertama ialah istilah gereja. Definisi gereja, kata ini berasal dari bahasa Portugis, ialah igreja. Kalau di dalam bahasa Inggris dikatakan church, dalam bahasa Yunani eklesia, berarti suatu kumpulan atau lembaga dari penganut iman Kristen. Yang kedua, orang-orang yang dipanggil keluar dari dunia ini menjadi umat Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga ialah gedung tempat orang-orang Kristen berbakti. Definisi doa. Doa adalah berbicara dengan Allah. Lewat doa sajalah kita dapat bercakap-cakap dengan Tuhan Allah. Yang seterusnya adalah doa adalah komunikasi kita dengan Allah. Doa merupakan suatu ataupun sarana Tuhan melakukan mujizatnya. Kalau perkataan berdoa adalah memohon sesuatu kepada Allah. Definisi meneroka artinya membuka kawasan baru untuk dijadikan kampung, sawah, dan ladang. Yang seterusnya ialah memeriksa atau menyelidiki sesuatu yang belum jelas. Baik, saudara dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, subtema kita pada saat ini ialah doa pribadi. Berdoa untuk diri kita sendiri sebelum kita mendoakan orang lain. Perlu sekali kita mendoakan diri kita sendiri. Seperti kata firman Tuhan mengatakan tetaplah berdoa. Berarti itu senantiasa kita berdoa.
Yang seterusnya adalah selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu, selalu berdoa dengan tidak puas, selalu berdoa untuk adakan hubungan komunikasi kita dengan Tuhan di dalam doa kita. Baik, di sini kita akan melihat beberapa contoh dalam Alkitab, yaitu yang pertama ialah Yabes berdoa. Ini seorang yang bernama Yabes. Dalam 1 Tawarik pasal 4 ayat 10 demikian bunyinya. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluaskan daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya. Saudara dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, dalam bahagian ini ataupun dalam kutipan ayat ini, sebelum itu kita akan melihat secara ringkas tentang latar belakang Yabes. Yakub memiliki 12 orang anak sesuai dengan keturunan orang Israel. Yahuda adalah anak Yakub. Yabes adalah keturunan daripada Yahuda. Yabes seorang yang takut akan Tuhan. Yabes dia selalu beribadah kepada Tuhan. Yabes dia percaya kepada Allah. Yabes dia senantiasa dan setia kepada Tuhan dalam hidupnya. Yabes berdoa untuk dirinya sendiri. Dia memohon ada 3 perkara. 1, Yabes berdoa dan memohon kepada Allah agar Allah memberkati dia dengan kelimpahan ataupun dengan berlimpah-limpah. Apapun berkat-berkat yang terbaik itu yang diminta, maka Tuhan akan memberkati dia. Yang ketiga ialah Yabes berdoa supaya Tuhan melindungi dia daripada malapetaka, supaya dia tidak akan merasakan kesakitan. Dan juga Yabes supaya Tuhan memperluaskan daerahnya, dan orang Israel makin berkembang, mereka makin banyak. Jadi Yabes ini dia berdoa supaya wilayahnya ataupun kawasannya diperluaskan oleh Tuhan, maka Allah mengabulkan permintaannya. Aplikasinya, saudara dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, berkat Allah tidak datang secara otomatis kalau kita tidak berdoa. Itu makanya kita sebagai umat Tuhan, anak-anak Tuhan, kita perlu berdoa, senantiasa berdoa, maka Tuhan akan memberkati kita sesuai dengan apa firman Tuhan yang kita melihat di dalam 1 Tawarik ini. Seterusnya, yang kedua ialah Daniel berdoa. Terdapat dalam Daniel pasal 6 ayat 11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali dalam sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Saudara dalam kasih Tuhan, dalam cerita ini, di mana Daniel yang masih muda itu diangkat menjadi orang yang terpenting dalam kerajaan Babel. Kemudian politik dalam kerajaan Babel begitu tidak menentu, sebab kaki tangan kerajaan mereka tidak senang melihat kehadiran, kedudukan, gaya kehidupan Daniel. Sebab Daniel adalah seorang yang luar biasa. Sebab dia memiliki roh Allah yang luar biasa. Dia memiliki kebijaksanaan yang luar biasa. Maka orang-orang kaki tangan kerajaan mereka tidak senang melihat kehadiran dan apa yang Daniel buat. Jadi kemudian mereka merancang
sesuatu tipu hela ataupun pekerjaan kotor. Sebab mereka mencari gara-gara untuk menjatuhkan Daniel. Mereka mencari alasan untuk memecatkan Daniel daripada taktanya, tetapi tidak dapat. Sebab Daniel adalah seorang yang setia. Setia dalam pekerjaannya. Pekerjaan yang berat, pekerjaan yang ringan, pekerjaan yang kecil, dan pekerjaan yang besar. Daniel setia melakukan, Daniel setia melaksanakan semuanya. Maka mereka mencari alasan, tidak ada apa-apa. Hanya mereka melihat penyembahannya kepada Allah. Itulah makanya mereka melaksanakan satu rancangan tipu hela ataupun pekerjaan kotor. Mereka berjumpa dengan Raja Darius, mengatakan, "Ya Tuhan, kekallah hidup. Kami datang ini untuk berjumpa dengan Tuhan, bahwa kami sudah bersedia dan siap, sudah bersepakat selama 30 hari, sesiapa yang menyembah kepada salah satu dewa ataupun manusia kecuali kepada raja, kita akan lemparkan orang itu ke dalam gua singa." Kemudian raja setuju dengan perkara itu. Raja membuat surat itu, dan surat itu diedarkan. Dan kemudian Daniel telah mendengar bahwa surat perintah itu dibuat. Pergilah ia ke rumahnya. Dia masuk ke dalam kamar. Dia berdoa 3 kali dalam satu hari. Sementara Daniel berdoa, orang-orang itu datang bergegas masuk. Mereka menemui Daniel waktu Daniel berdoa 3 kali sehari. Kemudian mereka kembali, mereka menemui raja. Maka mereka membagi tahu dengan raja bahwa seorang buangan dari Yahuda itu yang namanya Daniel, yang tidak mengindahkan surat larangan Tuhan, bahwa ia telah berdoa selama 3 kali dalam satu hari. Jadi kemudian raja dia sangat sedih, sebab dia senang dengan Daniel. Dia sayang kepada Daniel, sebab Daniel ini seorang yang bijak, seorang yang pandai, seorang yang memiliki roh yang luar biasa. Dia mencari jalan untuk melepaskan Daniel daripada masalah itu. Tetapi mereka ini semakin mendesak raja. Kata mereka, menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabutkan kembali. Kemudian mereka menangkap Daniel, lalu lemparkan Daniel di dalam gua singa. Walaupun Daniel dilempar ke dalam gua singa, Daniel tetap berdoa kepada Tuhan. Dia memohon supaya Tuhan akan melindungi dia walaupun dalam gua singa. Tetapi mujizat Allah terjadi. Maka malaikat Allah datang untuk mengatup semua mulut-mulut singa, sehingga mereka tidak mengapa-apakan Daniel. Walaupun Daniel sepanjang malam bersama dengan singa di dalam gua itu, tetapi mereka tidak mengapa-apakan dia, sebab Allah menyertainya. Mengucap syukur kepada Tuhan bahwa Daniel dilepaskan dari gua singa. Saudara dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, kehidupan kita di dalam dunia ini banyak tantangan, banyak masalah, banyak kesusahan yang akan menimpa di atas kehidupan kita. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menolong dan melepaskan kita dari segala bahaya maut. Saudara dalam kasih Tuhan, waktu kita menghadapi perkara yang sungguh-sungguh menyusahkan, satu masalah yang membawa kita kepada perkara yang sangat bahaya, tetapi tidak ada sesiapa pun dari manapun orang itu, dia tidak dapat melepaskan kita, hanya melalui doa kita kepada Tuhan. Doa adalah senjata yang paling ampuh untuk menangkis segala serangan daripada kuasa setan. Pentingkan doa, berdoalah saudara. Apabila kita kena masalah, apabila kita menghadapi
pencobaan-pencobaan yang akan datang kepada kita, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan akan menolong kita. Dia akan menyertai kita. Dia akan menangkis semua masalah-masalah yang datang. Yang ketiga, Tuhan Yesus berdoa. Yang pertama ialah dia berdoa di atas bukit pada waktu malam. Injil Matius pasal 4 ayat 23 mengatakan, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Di dalam bahagian ini, Tuhan Yesus telah melayani 5.000 orang, tidak termasuk perempuan dan kanak-kanak. Dia telah melayani mereka dan memberi makanan bagi mereka yang 5.000 orang itu. Dan setelah itu dia suruh mereka balik ke tempat masing-masing. Maka murid-muridnya naik ke perahu, mereka menyeberangi Tasik Galilea. Lalu pada masa itu Tuhan Yesus naik ke atas bukit. Dia berdoa di atas bukit. Dia datang kepada Allah Bapanya, mohon pertolongan, dan mohon Tuhan akan Allah Bapanya menyertai dia dalam segala pelayanan. Selepas itu pada malam itu dia datang kepada murid-muridnya berjalan di atas air. Pada waktu dia menemukan muridnya sedang di dalam bahaya, di mana perahu mereka diombang-ambing oleh angin sekal. Ada dua perkara yang terjadi. Murid-muridnya sangat ketakutan. Yang pertama ialah mereka takut karam. Mereka takut bahaya karena apabila mereka karam itu sesuatu bahaya bagi mereka. Yang kedua, pada waktu mereka merasa ketakutan, merasa angin sekal, maka mereka menemui satu lembaga yang datang kepada mereka. Mereka sangat ketakutan mengatakan bahwa itu hantu. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, jangan takut, aku ini. Tetapi Petrus menjawab, Tuhan, jikalau itu engkau, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Tuhan Yesus mengatakan kepadanya, marilah. Pada waktu Petrus dia turun dari perahu, dia menginjak air, dia dapat berjalan berapa langkah datang kepada Yesus. Maka Petrus, dia manusia biasa, dia merasakan ketakutan, kekhawatiran, maka dia akan tenggelam. Lalu pada masa itu dia berteriak dan mohon pertolongan, Tuhan tolong aku. Yesus mengulurkan tangannya dan menangkap dia dan bawa dia, dan keduanya sama-sama masuk dalam perahu. Angin dan air itu menjadi reda. Yang kedua, waktu pagi di tempat yang sunyi. Injil Markus pasal 1 ayat 35. Demikian bunyinya. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap. Ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Saudara dan kasih Tuhan, sebelum itu dia telah melayani banyak orang-orang sakit. Dia telah melayani mereka dan berdoa bagi mereka dan banyak orang yang sembuh. Dan juga dia mengusir setan-setan. Dan kemudian pada malam itu dan pagi hari, pagi benar-benar pagi, hari masih gelap, Yesus bangun dan dia pergi keluar di tempat yang sunyi. Dia berdoa kepada Tuhan. Dia memohon pertolongan daripada Allah Bapanya menyertai dia. Kemudian murid-muridnya bangun dan mereka pergi mencari dia. Dan mereka menemukan dia di tempat yang sunyi. Maka mereka pergi ke daerah di sekitar itu. Mereka memberitakan Injil. Dan di rumah-rumah ibadat
memberitakan Injil. Nah, itu yang kita melihat di dalam bahagian ini. Aplikasinya saudara, dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kesunyian menjadi medan yang memungkinkan mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Dalam kesunyian yang sangat indah, sangat baik bagi kita untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus melalui doa kita. Adakan komunikasi kita dengan Tuhan. Yang seterusnya, dalam kesunyian ada kasih Tuhan Yesus Kristus yang menunggu setiap jiwa yang datang kepadanya. Di dalam kesunyian, saudara, apabila kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan Yesus mengasihi kita. Dia tunggu kita datang kepadanya melalui doa. Doa pribadi Tuhan Yesus adalah teladan bagi kita untuk menyukakan hati Allah Bapa di surga. Teladan Tuhan Yesus yang berdoa, selalu berdoa, setiap kali berdoa. Kita pun sebagai manusia biasa perlu berdoa. Merupakan satu teladan yang baik bagi kita, menjadi satu contoh bagi kita untuk berdoa, selalu berdoa kepada Tuhan. Setiap masa kita harus berdoa kepada Tuhan dan serahkan hidup kita di dalam tangan Tuhan. Saudara dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa kepada Tuhan. Kita tidak kira waktu dan masanya, baik pada masa dan tempatnya. Pada pagi hari masuk dalam kamar berdoa, baik pada malam hari, baik berdoa di atas bukit, dan di mana-mana saja boleh kita berdoa. Adakan hubungan komunikasi dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini saat yang tidak menentu. Mari kita mempersiapkan diri kita kepada Tuhan. Saudara dalam kasih Tuhan, siapalah kita ini? Kita adalah manusia biasa. Manusia biasa yang tidak ada apa-apa, sedikit pun kuasa tidak ada pada kita. Kita ini manusia lemah, banyak kelemahan, banyak kekurangan, banyak keterbatasan, dan lain-lain sebagainya. Itu makanya kita datang kepada Tuhan, menyerahkan hidup kita. Mohon Tuhan mengampuni segala dosa kita. Mohon Tuhan mengampuni segala kekurangan, keterbatasan kita. Tanpa Tuhan kita tidak dapat buat apa-apa. Itu makanya kita sebagai anak Tuhan datang dengan kerendahan hati kita, datang kepada Tuhan. Mari kita mempersiapkan diri kita. Sebelum kita berdoa bagi orang lain, mendoakan diri pribadi dulu sebelum mendoakan orang lain. Sebelum kita menghadapi kesibukan dalam tugas kita, mari datang kepada Tuhan. Mohon Tuhan menyertai kita dalam segala tugas, agar tugas yang kita laksanakan itu berjalan dengan lancar dan baik. Sebelum kita melayani dalam gereja, berdoa untuk pribadi kita. Mohon urapan daripada kuasa Roh Kudus. Apapun tugas kita, apapun pelayanan kita di dalam gereja kita, itu adalah pelayanan Tuhan. Itu adalah satu pelayanan yang sangat indah, yang baik di hadapan Tuhan. Dan kita serahkan kepada Tuhan. Sebelum kita mendoakan pandemik ataupun pandemik COVID-19 ini, saudara, kita mendengar 200 lebih negara yang telah dilanda oleh pandemik COVID-19 ini. Negara menderita, negara berduka. Kita berdoa kepada Tuhan. Mohon Tuhan mengurapi kita dengan kuasa Roh Kudus. Mohon Tuhan bungkusi kita dengan kuasa darahnya. Kita ikat virus COVID-19 ini demi nama Tuhan Yesus Kristus. Kita mengusir dia demi nama Tuhan Yesus Kristus, supaya tidak akan mengganggu kita. Walaupun sekarang ini COVID-19 ini semakin ganas, tapi kita berdoa saudara,
Tuhan akan menyertai kita, Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan memimpin kita, Tuhan akan menyertai dimanapun kita berada, Tuhan akan menyertai kita. Mari kita berdoa senantiasa kepada Tuhan. Allah penuh kasih, rahmat dan berkat-Nya akan membalas doa kita. Sekian dan Tuhan memberkati. Mari kita berdoa bagi deken-deken gereja kita. Deken gereja kita terdapat 20 orang yang melayani dalam gereja kita. BM Bandar Bintulu Bahasa Kenyah. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Allah Bapa dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur kepadamu pada saat ini. Kami telah mendengar sabda firman-Mu, merupakan satu panduan bagi kami untuk berdoa kepadamu. Kami mohon ya Tuhan, kiranya Tuhan Engkau lengkapi kami semua. Anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan yang mendengar sabda firman-Mu pada saat ini. Kami berdoa kiranya Tuhan Engkau memberkati kami, lengkapi kami sebelum kami mendoakan orang lain, sebelum kami meneruskan tugas kami masing-masing, sebelum kami mendoakan pelayanan kami dalam gereja kami, sebelum kami mendoakan pandemik COVID-19 ini. Kami mohon Tuhan Engkau urapi kami dengan kuasa Roh Kudus dan bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Agar kami dapat mendoa, Tuhan akan menyertai, Tuhan bersama-sama dengan kami. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang mendengar sabda firman-Mu pada saat ini. Tuhan Engkau memberkati kami semua. Terima kasih Bapa. Juga pada saat ini hamba berdoa bagi ke-20 orang yang melayani sebagai deken gereja BM Bandar Bintulu Bahasa Kenyah. Dari pengerusi, setiausaha, bendahari, dan semua ahli-ahlinya. Dan juga telah dibagikan lapisan pelayanan di dalam gereja ini. Apapun tugas yang mereka laksanakan, tugas ini adalah satu tugas yang paling indah di hadapan Tuhan. Tuhan telah membagikan pelayanan ini bagi mereka. Hamba-Mu berdoa bagi mereka Tuhan, apapun pelayanan mereka. Memang mereka sebagai seorang manusia biasa tidak mampu untuk melaksanakan tugas yang dipercayakan. Tetapi kami percaya kepadamu yang telah memberi pelayanan ini bagi mereka, yang akan memimpin mereka dalam pelayanan. Tuhan akan menyertai mereka agar mereka setia kepadamu, setia dalam tugas-tugas yang dilaksanakan seperti Daniel yang setia dalam pekerjaannya di negara Babil. Dan Tuhan Allah memberkati dia. Demikian juga pada saat ini anak-anak-Mu, barisan deken-deken gereja ini, hamba berdoa supaya Tuhan Engkau memberkati mereka. Apapun lapisan pelayanan mereka, Tuhan Engkau lebih mengetahui semuanya. Engkau memberkatilah ke-20 orang yang telah dipilih menjadi deken gereja ini. Hamba berdoa Tuhan Engkau menyertai, Engkau bersama dan urapi mereka dengan kuasa Roh Kudus. Mereka dapat melaksanakan tugas yang dipercayakan dengan baik dalam pimpinan dan berkat anugerah Tuhan. Kami juga berdoa bagi keluarga mereka, suami dan istri mereka. Kiranya Tuhan Engkau memberkati. Seluruh keluarga, ahli keluarga, anak-anak mereka Tuhan Engkau memberkati semuanya. Mereka dapat bekerja sama dalam pelayanan. Bahkan juga semua ke-20 orang ini mereka kerjasama untuk menjunjung tinggi pelayanan dalam gereja ini. Agar nama Tuhan dipermuliakan di dalam gereja BM Bandar Bintulu Bahasa Kenyah. Terima kasih Bapa atas berkat anugerah Tuhan yang menyertai kami. Terima kasih Bapa, berkati kami semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Baik, terima kasih. Dan firman Tuhan ini kita akan sambung lagi lain kali. Tuhan memberkati. Terima kasih.